Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah wa ta'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasaini abil babuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wahdi qalbi jatina bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat, selamat hari Ahad. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini setelah kita semalam melaksanakan nisfu Saban, dan bagi sahabat-sahabat TKN dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi malam kita bisa melaksanakan sholat khair ya. Dan juga selamat malam Bang Hanif ya dari Malaysia ya. Semoga juga tadi malam Malaysia juga Majelis An-Nur ya dari Malaysia juga semoga juga melaksanakan sholat khair tadi malam ya. Sahabat, insyaallah pada malam hari ini Abah ada waktu adalah untuk berbagi ya. Ada dari beberapa pertanyaan dari sahabat yang Abah simpulkan pertanyaannya adalah karena agak mirip ya. Terutama adalah dengan Mas Adam. Mas Adam, selamat kenal dari Abah ya, dari semua. Semoga sahabat-sahabat di Kalimantan adalah diberikan kesehatan, kebahagiaan ya. Selamat malam Kang Wawan, Bang Hanif, semua sehat ya dari semua. Insya Allah pada malam hari ini kita akan coba ya belajar bersama dari semua. Sekali lagi, yang berbicara tidak lebih alim, yang berbicara tidak lebih soleh, yang bicara tidak lebih baik dari siapapun. Tidak ada niat untuk menggurui siapapun, tetapi adalah pada malam hari ini adalah kita ingin saling berbagi. Dan kepada sahabat yang senantiasa memberikan pertanyaan, soalan kepada Abah, sekali lagi ya. Sekali lagi Abah senantiasa menganjurkan, datangilah guru-guru kita di pondok pesantren ya. Tanyakanlah kepada mereka ahlinya ya, dari semua. Abah adalah hanya memberikan daripada dari jawaban-jawaban sahabat semua. Jadi sahabat sekalian yang hadir pada malam hari ini, jadi malam hari ini kita akan berbicara tentang apa hubungannya adalah sabar dan sholat ya. Soalan ini adalah didatangkan dari Bang Adam ya, dan juga ada teman-temannya yang lain. Adalah beliau selalu bertanya, apa dalam ayat Al-Quran Allah berfirman tentang wasta'inu bisobri wassolat. Memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dari Allah memerintahkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, mohonlah pertolongan itu dengan sabar dan sholat ya. Bahkan dalam ayat yang lain dengan nada yang sama adalah juga Allah berfirman wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada ahli-ahlimu adalah untuk sholat dan bersabarlah di dalam melaksanakannya. Nah, ini yang ditarik oleh Abang Adam ini. Beliau ingin menanyakan, terus kalau begitu pasti ada hubungannya antara sabar dan sholat ya. Nah, untuk menjawab supaya jawaban ini adalah mengena,
Abah akan selalu menjawab itu dengan pemaknaan syariat dan hakikat. Ya, Bang Adam tadi semua ya. Abah belum kenal dengan Bang Adam, hanya lihat foto statusnya, tapi barangkali wajah kita malam ini mudah-mudahan menjadikan awal keberkahan. Karena insya Allah selepas nanti Idul Fitri, Abah ada rencana untuk untuk berkeliling Kalimantan. Mudah-mudahan nanti buat sahabat-sahabat Kalimantan, Kang Ridwan, yang insya Allah nanti Abah sudah rencanakan satu ziarah mungkin membutuhkan waktu 1 minggu di wilayah Kalimantan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu, karena menjawab langsung di darat itu lebih utama dan lebih mudah ya. Baik, pada malam hari ini Abah akan mencoba ya, dengan mohon izin pada Allah, tiada daya dan kekuatan kalam ini untuk berkata, tiada daya dan kekuatan daripada ilmu ini, karena semuanya milik Allah. Semoga yang Abah sampaikan ini adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, Abah selalu menganjurkan adalah datanglah kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, dimanapun Anda berada. Percayalah, di lingkungan kita ini banyak ahli-ahli ilmu yang barangkali karena kita kurang dengan bila silaturahim dengan mereka, sehingga kita tidak tahu bahwa di sekeliling kita ini sebetulnya banyak ahli-ahli ilmu, ya sahabat, ya. Nah, di dalam hadis baginda Nabi, sahabat, baginda Nabi bersabda bahwa berkaitan dengan pemaknaan Al-Quran, ya, innal Qur'ani sab'atu butunin, sesungguhnya Al-Quran itu adalah mengandung 7 lapis makna dari semua. Maka ada makna syariat, maka ada tafsir mulkiyah, ada tafsir malakutiyah, ada tafsir jabarutiyah, ada tafsir lahutiyah. Jadi insya Allah kita akan ramu, karena insya Allah jawaban Abah itu selalu antara syariat dan hakikat. Karena memang harusnya demikian. Tidak bisa dipisahkan antara hakikat dengan syariat, dan tidak dipisahkan juga syariat dengan hakikat. Tadi semua ya. Nah, ada kaitannya dulu dengan sholat. Datangnya perintah sholat ini adalah kepada Nabi Musa, bukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Toha ayat 14, Bang Adam, Allah berfirman kepada kita, Allah berfirman adalah Ana Allah, la ilaha illa ana. Di situ dilanjutkan, Fa'budni aqimis sholat li dzikri. Jadi sebelum kita ngaitkan dengan kata sabar, pahami dulu tentang makna sholat. Apa makna sholat secara syariat dan secara hakikat tadi semua. Nah, di dalam firman itu jelas bahwa yang boleh mendirikan sholat itu secara hakikat adalah sudah sampai kepada martabat la ilaha illa ana. Makanya di dalam ayat yang berkaitan dengan Nabi Yunus, la ilaha illa anta, belum diikuti oleh Allah dengan perintah sholat. Tetapi adalah la ilaha illa ana, mulailah Allah perintahkan Nabi Musa adalah aqimis sholat li dzikri. Jadi makna sholat itu ya dzikir. Zikir itu ya sholat. Nah, nanti kita kaitkan dengan kata sabar. Tadi semua ya. Jadi untuk sampai kepada la ilaha illa ana, Abah sering bahas bahwa pada dasarnya dimulai la ilaha illallah, naiklah kepada la ilaha illallah. Kemudian pada saat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka pahami kalimat la ilaha illallah adalah kalimat nafi isbat. Tetapi karena selalu dikaitkan kepada diri bahwa la ilaha, bahwa tidak ada tubuh ini dari semua. Illallah, kecuali adalah ruh dari semua. Jadi la ilaha illallah itu nafikan jasad kita, adalah isbatkan kepada ruh tadi semua. Makanya nanti sahabat, yang sholat itu adalah bukan tubuh jasad kita ini. Bukan a'yan khorajiyah, bukan cangkangnya ini yang sholat tadi semua. Maka inilah nanti. Kalau Allah itu goib, ya, sementara goib itu adalah samar, berarti kalau orang itu menyembah Allah, maka salahlah dia. Maka tidak ada kata menyembah, ya. Maka kalaupun kita tahu ada bahasa menyembah, apa yang dipersembahkan kepada Allah? Dikatakan oleh ulama ada 4 hal yang harus kita persembahkan kepada Allah. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah tauhid,
Yang keempat adalah ma'rifat dari semua. Dan sholat itu tidak ada kata menyembah dari semua. Makanya liya'buduni di situ adalah dikatakan, jangan dikatakan liya'buduni adalah menyembah dari semua. Tapi dari kata abadah, ya'budu ibadatan adalah pengabdian, adalah kepasrahan. Inilah, maka kenapa nanti sholat itu berkaitan dengan kata sabar. Nah, apa makna sholatnya dan apa kata sabarnya? Maka inilah dari mulai la ilaha illallah naik ke la ilaha illallah. Kalau huwa sudah bisa ditunjuk. Dia di mana? Belum jelas. Tapi kemudian naiklah kepada la ilaha illa anta. Berarti kita sudah berhadap-hadapan. La ilaha illa anta. Nah, yang bisa melaksanakan sholat itu adalah la ilaha illa ana. Bahwa disitulah bahwa maka kenapa baginda Nabi pada saat sholat ditegur dari sebuah. Karena Nabi pada saat awalnya sholat itu adalah seperti menyembah. La ilaha illa ana. Maka disitulah beliau, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Maka ya Muhammad, akulah Tuhanmu yang sholat. Pada saat tubuh ini sholat, sesungguhnya yang sholat adalah hati kita, kolbu kita. Karena badan ini bergerak, kita bisa takbiratul ihram, kita bisa ruku, bisa itidal, bisa sujud, bisa tartib dalam bacaan, bisa tumaninah, karena datang semuanya dari perintah hati. Maka disinilah betapa bahayanya kalau hati kita ini di luar kendali kita. Karena berarti apapun yang dilakukan tubuh ini adalah menjadikan jauh dari Allah. Hati adalah dia tidak berdiri sendiri, karena dia digerakkan adalah oleh ruh. Ruh itu adalah siapa? Ruh itu adalah sifat tadi semua. Sementara sifat adalah tiada lain adalah digerakkan oleh zat. Sifat itu adalah zat tadi. Al-insanu sirri wa ana al-insanu sirri wa syirri sifati wa syifati la ghairi. Nah, secara syariat salat itu sering kita bahas dalam kitab-kitab ulama, dijelaskan hiya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Wa sumiyat bidalikal istimaliha ala sholawati, ya, ala sholati lugatan wahiyad du'a. Nah, tadi semua. Jadi, kalau begitu sholat itu adalah bukan menyembah. Sholat itu adalah ad-du'a. Apa sekarang makna ad-du'a? Doa itu adalah, ada makna pertama adalah boleh diartikan bagi orang syariat itu permintaan. Tetapi sesungguhnya makna ad-du'a itu adalah menghadirkan Allah. Jadi pada saat makanya tadi aqimis sholat li dzikri. Makanya orang yang nanti yang sudah bisa sholat itu disebutkan adalah pada saat mencapai martabat tertingginya disebutkan ulil albab. Siapa ulil albab itu? Adalah mereka yang qiyamau wa qu'udau wa ala zunubihim. Tadi alladzina yadhkurunallah, dan mereka yang senantiasa ingat kepada Allah, qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan jongkok, dalam keadaan berbaring, ini semua. Itulah yang disebutkan dengan makna sholat. Jadi sholat itu adalah ad-du'a. Maka dikatakan di sini adalah wa syar'an, dan secara syariat adalah sholat itu adalah akwalun, adalah rangkaian kata, adalah wa af'alun, adalah perbuatan, masyusatun muftatahatun, adalah yang diawali dengan bitakbir, dengan takbir, wa muhtatamatun, yang diakhiri adalah bitaslim, dengan salam. Tadi semua. Tapi wasumiyat bidzalikal istimaliha ala sholati lugatan wahiyad du'a, adalah merupakan doa. Tadi semua. Berarti sholat itu adalah menghadirkan Allah, bukan untuk menyembah Allah. Maka disinilah harus dipahami oleh kita. Nah, apa kaitannya dengan sabar? Sabar adalah berkorelasi dengan sholat. Pada saat tujuan kita adalah menghadirkan Allah, maka berarti adalah sabarlah, hilangkan diri dohirmu. Tadi semua. Pada dasarnya adalah hilangkan bahwa yang sholat itu adalah jasadmu. Sabarlah, biarkan dia menggunakan tubuhmu, dia untuk mengingat dirinya. Pada saat dirimu, tubuhmu digunakan olehnya untuk sholat, biarkan dia sebagaimana dikatakan baginda Nabi, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Ya Muhammad,
akulah yang sholat. Berarti tubuhmu sekarang adalah, ibaratkan adalah pensil yang siap digunakan olehnya untuk ditulis tadi semua ya. Nah inilah sahabat, jadi kalau seandainya sholat diartikan adalah menyembah, tentu menjadi jauh maknanya. Karena udah kata menyembah, udah bahasanya udah menyimpang jauh dari pemaknaan Al-Quran itu sendiri. Dari abadah ya'budu ibadatan adalah bagaimana adalah kita mengabdikan tubuh kita digunakan oleh Allah. Disitulah kaitannya sabar. Maka berarti bagi orang yang sholat adalah yang sabar. Wasta'inu bisobri wassolat. Nah makanya kenapa juga dalam sholat nggak ada sholat itu bahwa bahasanya adalah akimis sholat. Akimis sholat li dzikri, kata Allah. Dan dirikanlah sholat. Berarti sholat itu adalah sesuatu, adalah yang senantiasa pada saat kita merasakan kehadiran Allah, itulah mananya sholat tadi semua. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta, dan jagalah olehmu adalah sholatmu. Tadi adalah dan sholat wusta, adalah sholat yang di tengah-tengah tadi semua. Itulah yang dikatakan bahwa sholat itu adalah merasa kita selama. Makanya itulah kenapa la ilaha illallah itu adalah 12, Muhammadur Rasulullah adalah 12. 12 jam siang dan 12 jam malam. 12 jam Samsun, 12 jam Badrun adalah dia digunakan oleh Allah dari semua. Maka pada saat pemaknaannya, sholat itu menghadirkan Allah. Dan arti Allah adalah akimis sholat. Berarti kalau begitu, segala sesuatu adalah ad-du'a. Selama bisa kita menghadirkan Allah, maka memasak pun adalah bisa diartikan secara umumnya adalah as-salat, ad-du'a, az-zikr, tadi semua. Ingat kepada Allah. Nah, inilah pemaknaannya. Maka jangan dipersempit. Salat itu adalah dengan hanya gerakan yang tadi katakan adalah aqwalun wa af'alun, masusatun, muftatahatun bitakbir, wa muftatahatun bitaslim. Jangan hanya gerak di sana. Justru itu pun gerak yang ada itu justru supaya kita sadar siapa yang berdiri ini. Ternyata yang berdiri adalah bukan kaki, yang berdiri, yang bicara adalah bukan mulut, yang melihat adalah bukan mata, yang mendengar adalah bukan telinga, yang berilmu adalah bukan otak. Disitulah bahwa kita adalah sesungguhnya diri kita, tubuh kita, a'yan khorajiah ini digerakkan oleh a'yan sabitoh. Tubuh dohir ini digerakkan oleh bagian tubuh yang batin. Iyyaka na'budu ditolong oleh wa iyyaka nasta'in. Maka na'budu dengan waw atap adalah tidak bisa dipisahkan na'budu dengan nasta'in. Pahami ya? Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak dipisahkan. Karena Ar-Rahmani, kemarin Abah sudah jelaskan tentang tubuh dohir ini. Ar-Rahimi adalah tentang tubuh batinmu. Tentang ruhmu. Tadi semua ya. Nah itu sahabat ya. Jadi kaitannya dengan kata sabar. Berarti pada saat seluruh waktu kita adalah as-sholat. Seluruh waktu kita adalah az-zikr. Adalah az-zikir. Adalah ingat kepadanya. Berarti sholat kita adalah sudah cocok dengan ayat Al-Quran. Adalah aqimis sholat li dzikri. Adalah mendirikan sholat. Selamanya sadar bahwa hayat kita adalah milik Allah. Maka inilah yang harus difahami oleh kita. Maka itulah kenapa sahabat di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran. Ya, Allah menjelaskan tentang sesungguhnya. Wa rabbuka yahluku ma yasha'u wa yahtar. Tadi semua. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki, ya. Sekali-kali tidak ada. Kemudian maka nalahumul khiyaratu, bahwa sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Tadi semua. Berarti kita sabar digunakan oleh Allah. Nah, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, caranya adalah, itulah makanya ada kaitan kata sabar, kata sholat, kata dzikir, dengan kata tawakal. Maaf nih, tiba-tiba turun hujan, ya mudah-mudahan tidak terlalu bising ya ke sana, ya. Tadi semua, jadi inilah sesungguhnya. Pada saat kita melepaskan diri kita, maka berarti yang ada hanya Allah.
Maka dikatakan oleh mereka ahli-ahli hakikat, pada saat yang ada adalah kamu, maka dia tidak ada. Tapi pada saat kamu yang tidak ada, yang ada adalah hanya dia. Maka itulah kenapa memohonlah pertolongan wasta'inu bisobri wassalah. Memohonlah pertolongan dengan sabar. Sabar itu sadari sesungguhnya dirimu itu tidak punya pilihan. Diri kita itu tidak punya pilihan. Sabarlah. Kita ini digunakan, digerakkan, didiamkan oleh Allah. Allah lah yang menggerakkan kita. Dan Allah lah yang mendiamkan kita. Bergeraknya dia karena Allah. Dan diamnya kita pun karena Allah. Jadi inilah tadi semua. Jadi menafikan a'yan kharajiyah adalah sifat jasad dohir kita ini. Dan mengisbatkan adalah menafikan Ar-Rahman. Dan mengisbatkan kepada Ar-Rahim. Menafikan la ilaha illallah. Mengisbatkan la ilaha. Mengisbatkan kepada illallah. Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat ya. Makanya maka konsep di dalam Al-Quran tadi ya. Aduh hujan besar sekali ya. Tadi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan masih bisa jelas, bisa mendengarkan ya. Maka inilah sahabat, supaya kita sampai dalam sholat itu, maka kata Allah, wa'ur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Wa'ur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk sabar dan sholat. Tadi semua. Wastabir alaiha, dan sabar di dalam mengamalkannya. Artinya janganlah kamu yang sholat. Karena pada dasarnya dikatakan oleh Allah tadi semua adalah warabbuka yahluku ma yasha'u wa yahtar. Bahwa Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Tadi semua. Maka nalahumul khiyarat. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Tadi semua. Itulah sabarnya. Tadi semua. Jadi pada saat kita punya masalah. Tadi semua. Nah inilah. Sesungguhnya masalah itu adalah ada karena pikiran kita semua. Sesungguhnya kita ini adalah terjebak sekarang di dalam karena pikiran kita. Sehingga kita menjadi manusia pikiran. Sehingga dalam sholat pun kita masih berpikir. Itulah kenapa pada saat sholat. Kenapa terbayang berbagai hal yang senantiasa kita pikirkan. Yang sedang kita pikirkan akan muncul pada sholat kita. Karena sholat adalah dianggap sebagai buah daripada perbuatan jasad kita ini. Maka itulah kenapa Allah di dalam surat Al-Anfal mengingatkan kita wa makana sholatuhu indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sesungguhnya sholat-sholat mereka adalah di masjid-masjid mereka itu adalah hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka kalau seandainya yang sholatnya adalah kamu, berarti itulah yang Allah ancam, kata Allah fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adalah azab yang sangat besar kepada kamu karena kamu adalah karena ketertutupan diri kamu adalah dalam memahami hakikat tentang itulah makanya kenapa salat sabar, sabar salat, wasta'inu bisobri wassalat, wa'mur ahlaka bisalat, wastabir alaiha. Tadi semua. Nah inilah konsep ya kepada kita makanya nah, untuk sampai kepada kita melaksanakan sholat dengan sabar, maka tentu kita adalah orang-orangnya harus sampai kepada la ilaha illa ana. Tadi, la ilaha illa ana. Maaf sahabat. Ini terjadi hujan besar ya di sini ya. Sehingga koneksinya adalah menjadi lemah dari semua. Ya, balik lagi tadi. Jadi kalau seandainya pemanaannya kaitannya sholat dengan sabar tadi, tidak akan bisa dipahami oleh kita kecuali tadi sampai martabat la ilaha illa ana. Tadi semua. Ana Allah, la ilaha illa ana. Berarti yang sholat itu adalah si ana. Makanya pada saat inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bukan kata dirimu lagi. Barulah dia katakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tadi semua.
Maka dikaitkan dengan firman Allah di dalam surat yang lain, maka itulah kenapa perintah kepada Nabi Musa, karena tadi la ilaha illa ana, sebelum berpindah nafikan dirimu, isbatkan kepada Allah. Maka banyak firman kepada Nabi Musa, diantaranya adalah dikatakan wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Itu adalah salah satu ayat bisa dikaitkan ke sana. Bagaimana pada saat umat Bani Israel berkata kepada Musa, wa id qultum, dan dikatakan kepada Musa, ya Musa, hei Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Aku tidak akan bisa iman kepadamu sampai aku melihat Allah dengan jelas. Nah, itulah makanya kenapa salah satu Allah dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah sendiri, Allah itu adalah hakul mubin. Hakul itu adalah berarti dia itu adalah sangat nyata, mubin adalah pertela dengan jelas. Nyata dan jelas tadi semua ya. Kemudian kalau seandainya adalah martabat salatnya kepada la ilaha illa ana, makanya caranya adalah matikan ayan farajiyah tadi semua. Mari dikatakan dalam ayat yang lain, dikatakan wa id qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dalamtun anfusakum bittihadikumul ijla fatubu ila bariikum tadi semua. Maka di sini adalah walaupun ini kisahkan tentang Nabi Musa dengan kaumnya, tapi pada dasarnya setelah datang perintah sholat kepada Nabi Musa surat Toha 14, pada dasarnya tidak mungkin kamu bisa sholat adalah tadi. Maka berkaitan dengan orang Bani Israel yang menembak anak sapi, maka kata Nabi Musa, isyarah yang digambarkan ayat itu sesungguhnya bukan untuk membunuh diri kita, bukan membunuh menyembelih leher kita, adalah membunuh keberadaan ego diri kita. Siapa yang sholat? Pada saat kita mengatakan aku tidak ada, yang ada hanya engkau, maka engkau itu termasuk orang yang sabar berarti. Tapi sebaliknya kalau yang ada adalah kamu, maka adalah kamu berarti termasuk bukan orang yang sabar. Makanya Allah perintahkan patubu ila bariikum, maka dari kata taba yatubu taubatan, kembalilah kamu kepadaku, kembalikanlah dirimu kepadaku. Tadi adalah faktulu anfusakum, dan bunuhlah keberadaan diri dohirmu yang farajiyah itu tadi semua ya. Supaya karena kalau kamu adalah kamu, maka aku tidak ada. Tapi kalau kamu bukan kamu, maka aku ada tadi semua ya. Itu ya sahabat. Jadi makanya itulah Allah ingatkan lagi surat An-Nisa, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum tadi semua. Sama perintah ayat ini. Karena kalau tidak begitu Nabi Musa pun tidak bisa la ilaha illa ana tadi semua. Ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni aqimis salat lidzikri la yadhkurullah illallah tadi semua. Tidak ada yang bisa ingat kepada Allah kecuali Allah tadi semua ya. Maka dalam ayat surat An-Nisa ini juga sama. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa seolah-olah adalah membunuh dirimu. Tapi kata Allah adalah dikatakan adalah ma fa'aluhu, tidak akan kamu lakukan. Tadi adalah illa qalilun minhum, kecuali adalah sedikit di antara mereka. Tadi semua. Kalau bisa kamu melakukan itu, katakan lakana khairul lahum wa asyadda tasbita. Dan kalau kamu bisa melakukannya, kata Allah, maka itulah yang terbaik. Tapi kamu tidak akan bisa melakukannya, dari sahabat ya. Jadi maaf nih karena di sini terjadi hujan besar, suaranya Abah berpacu dengan suara hujan. Barangkali Kang Adam untuk sementara Abah sampaikan di situ karena mungkin tidak terdengar di sana karena Abah menggunakan alat ini. Tapi Abah sendiri hampir tidak bisa mendengar suara Abah sendiri. Tadi semua ya. Barangkali itu saja dulu yang Abah bisa sampaikan yang berkaitan dengan sholat dan sabar. Artinya bahwa kata sabar itu adalah sabarlah ketidakberadaan diri kita. Sabarlah daripada melepaskan ego kita bahwa sesungguhnya adalah kita ini adalah tidak ada. Jadi pada saat kita adalah sholat kemudian kita ingin menjajah Tuhan dengan sholat kita, itu menunjukkan ketidaksabaran. Makanya sabar adalah sholat, sholat adalah sabar.